Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh dapat berjumpa kembali pada hari ini. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hingga saat ini kita dapat mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama boleh mengalami kepenuhan firman Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kalau hari ini kami boleh datang kepadamu, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mengubah hidup kami, untuk dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mengurapi, mengajar kami, menuntun kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa, ajar kami. Kami mau tetap setia di dalam mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan pada hari ini adalah Shalom yang semu. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 9 sampai dengan 20. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Nah saudara, saya akan membacakan buat saudaraku dimanapun saat ini berada. Menentang nabi-nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus, negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dapat ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang menista firman Tuhan, "Kamu selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu."
Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin. Saudaraku, kata Shalom ataupun damai atau selamat adalah kata yang disukai dan digunakan kebanyakan orang Kristen. Tidak mengherankan bahwa banyak umat lebih senang mendengar khotbah tentang shalom daripada khotbah yang berupa teguran. Dalam nas kita hari ini, Tuhan menyatakan murkanya kepada umat yang berzina, berlaku tidak jujur dan mendukung perbuatan jahat. Tuhan bahkan mengatakan umatnya sudah seperti Sodom dan Gomora. Walau Tuhan sudah begitu murka, banyak nabi palsu yang mengkhotbahkan shalom dan memberikan harapan palsu. Oleh karena kebanyakan umat lebih senang mendengarkan khotbah shalom itu daripada khotbah Yeremia yang menegur mereka, umat pun tidak bertobat. Tuhan kita memang adalah Tuhan yang senang memberi berkat yang melimpah untuk kita nikmati. Buktinya, ketika manusia masih berada di Taman Eden, Allah menumbuhkan berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Allah bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi juga memberikan banyak hal untuk kenikmatan kita. Allah ingin kita dapat hidup dengan selamat dan bahagia, menikmati berkat-berkat yang Ia limpahkan. Namun, Allah yang kudus tidak mungkin terus memberkati dan memberi shalom jika umat terus berkancah dalam dosa. Ketika Allah sedang murka dan akan menghukum umatnya, jika mereka tidak bertobat, maka khotbah tentang shalom adalah shalom yang semu, menyesatkan dan berbahaya bagi umat. Tanpa khotbah yang menyatakan kesalahan dan menegur, umat tidak akan menyadari dosanya dan tidak akan bertobat dari kesalahan mereka. Janganlah kita hanya mau mendengar khotbah shalom dan iming-iming berkat. Berhati-hatilah dengan shalom yang semu. Ketika kita mendengar khotbah tentang penghakiman Tuhan, janganlah langsung menolaknya. Mari kita pergumulkan dan doakan agar Tuhan yang sudah menegur kita dan Tuhan juga yang dapat memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Hanya dengan mendengar firman yang menegur, maka hati kita akan didorong untuk bertobat. Demikianlah renungan kita yang dapat kita dengarkan pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama memiliki kesukaan dalam hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Penuhi setiap hati kita dengan kasih Bapa yang sempurna. Mari saudaraku, kita merenungkan lebih lagi firman Tuhan ini yang sungguh-sungguh memperingatkan kita, menyadarkan kita agar kita kembali kepada jalan yang hidup, jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Nah saudaraku, saat ini kita satukan hati untuk tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami Tuhan, penuhi kami terus, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Engkau pimpin kami lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau ajar kami, dan Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian, sehingga ketaatan penuh itu ada di dalam diri kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh teramat baik bagi setiap kami. Dimanapun saat ini kami berada, Tuhan berkati. Yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami masalah, problema dalam kehidupan keluarga, Tuhan buat solusi. Engkau yang datang dan memberikan mereka kekuatan di dalam menghadapi semua masalah yang ada. Dan kami percaya Tuhanlah sumber daripada jawaban hidup kami. Bahkan juga yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan Engkau menjamah. Dan kami berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus, seluruh anak-anak-Mu sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini kami berada, kami bersama-sama mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus dan kepenuhan Allah. Sehingga masing-masing kami pribadi, kami sungguh-sungguh diteguhkan oleh firman. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami, doa kami. Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.